itu saja. Tidak mau pedoman. Apa kalau kamu membaca sejarah Nabi Sulaiman dalam Quran, tidak akan masuk tansi Pak jadi upeti. Percayalah Allah. Nabi Sulaiman tu Pak ketika dilantik jadi raja, nyo ndak sujud syukur dah. Sulaiman kini banyak tu Pak. Tapi lihat sujud syukur. Nyo kecian nikmat kekuasaan tu lah. Kekuasaan itu azab. Maka Nabi mengatakan kalau jadi pemimpin kamu tidak amanah, mengicuh rakyat banyak, maniayo rakyat banyak, maka kamu akan masuk neraka. Perbandingan pemimpin nan elok jangan buruk sebab itu tidak tanggung-tanggung. Kata Rasulullah, dari 1000 pemimpin di dunia kau nan masuk surga cie tanya 999 masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangguilah putih serupa perak, tandonyo Ustaz Allah tua, amal salih nan ke kita banyak, boleh nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun wal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wa qala aidan ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Wa qala aidan aktsiru dzikra hadhimil ladzat ya'nil maut. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Nan kita muliakan yang kita hormati. Jadi yang kita hormati itu Pak Husain, itu bahasa Minangnya nan kita hormati, ya kan? Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al-Ikhlas Ciledug, Kabupaten Tangerang Kota, ya. Tangerang Kota.
Provinsi Banten. Yang kita hormati Bapak Ketua Kesatuan Keluarga Besar Nagari Padang Lua, Kecamatan Rambatan, Nagari Tigo Koto, bertetangga dengan Turawan, Galogandang, Balimbiang, Padang Lua, Batu Limbak, Simawang. Kasadonyo berkumpul dalam Kecamatan Rambatan. Bamangko tahu Ustaz Nagari kami. Itulah Ustaz Kosamo jo ayam putih. Kama senyo tabang nampak. Kalau ke Nagari apa jo ibu di Tanah Data tu, ambo mengaji sejak tahun 90 lah. Kemudian ada Bapak Bupati namanya Bapak Mas Riyadi Martunus. Seiring beliau jadi bupati, itu dibentuk BKMT Kabupaten. Maka setiap nagari, sajak dari Lintau Buo sampai 10 Koto, sampai ke Subang Anak, sampai ke Gunung Rajo, sampai ke Sorwaso, sampai ke Atar, sampai ke Setangkai, sampai ke Koto Panjang, Balai Tangah, Awduri, Kawai. Sapuilah sadonya. Ya kan? Itu rasanya lah hamba tampuh mengaji. Kini dimasukkan orang ke YouTube. Nyundang hamba diorang Padang Luar ke kemari. Ya kan? Dan masuk YouTube tu lah bau umur 70 lah gaik mangko viral. Alhamdulillah. Basobo ambo jo anak-anak muda ambo, ibu-ibu muda yang seumur dengan anak saya, mudah-mudahan berbahagia dengan suami. Amin. Begitu juga anak saya yang muda-muda, yang laki-laki, berbahagia dengan istri. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau ambo sabuyan serupa ketua tadi, ketua itu, ndak tapek dia mau. Jadi sadonyo ketua aku kan banyak laki-laki. Akito sabui seniniak mama. Nan nambo hormati niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari. Dahan rampak daun narimbun jo pusako. Putiak labe buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan badahan cupak jo gantang. Barantiang barih balabe. Badaun rimbun jo adek. Babuah kato nan bana. Nan baure cakam ke tanah, jauh tahun jam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampu indak tebokekkan, di badai alun kata oliang, konon kok goyang angin lalu. Nanti saya terjemahkan Pak. Ya kan? Ya kan? Mudah-mudahan niniak mama, wali nagari, nan baru terpilih, semuanya kita doakan sehat walafiat. Amin. Sudah itu yang saya hormati barisan alim ulama, cadik pandai, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata, air janih tapian suci, minuman anak dari nagari, untuk batanyo dirang banyak. Mudah-mudahan alim ulama kita selalu sehat walafiat. Amin. Kemudian nambo hormati seluruh ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang suaminya masih aktif jadi ASN, maka ibu itu disebut ibu-ibu PKK. Yang aktif suaminya di kepolisian, ibu-ibu namanya ibu-ibu Bayangkari. Itu sangguannya segadang ban serap di belakang. Ya kan? Kemudian ada lagi ibu-ibu disebut wirid BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Ada ibu-ibu Aisyah yang dari organisasi Muhammadiyah. Dan ada pula ibu-ibu turun naik janjang tetangga membawa buku jo pena, atau ibu-ibu kepala julo-julo.
semuanya disebutkan di negari awak bundo kanduang. Bu, boleh boya bertanya cik, ba mangko ibu-ibu dia gih namo bundo kanduang lah salamu ko duit ndak tahu dah. Ambo salah menganan balik yo. Payah nak berfikir karena den nan mengandung itu jawab. Presiden pernah tidur dalam perut ibunya 9 bulan 10 hari. Pak Luhut Binsar Penjahitan pernah tidur di perut ibunya 9 bulan 10 hari. Ketua Ikatan Keluarga Padang Luar pernah tidur di perut ibunya 9 bulan 10 hari. Ustadz Ristawardi Datuk Marajo nan Batungke Kayu itu pernah juga tidur di dalam perut ibunya 9 bulan 10 hari. Jadi kalau orang Minang ko gadang ogoh pak. Kalau ya ada tungke ameh tu setinggi tonggak api wah. Iya kan? Abaramehnya mengko sadang. Nyoba-bawa pai mengaji, gak sari zaman tu nya. Tu nya rampuk dia orang. Kalau orang Minang itu Rajo Intan ke Rajo Mojek. Ya kan? Tapi biarlah, karena begitulah orang kita di Minang. Orang Minang tak impi nak di atas, tak kurang nak di luar. Bajalan sorang nak dahulu, bajalan berdua nak di tengah. Itu orang Minang apa? Ya kan? Tapi nyo kalici nyo di orang pak. Sebab itu ndak ada tupai nan tak jatuh walaupun nyo santiang malom pe. Mudah-mudahan ibu bundo kanduang limpape rumah nan gadang ube jariah palarai damam sidingin tanpa di kapalo ko idui tampai banie ko mati tampai banaza kaunduang-unduang ke Madinah ke payung panji ke Sarugo ambam puru aluang bunian orang nan duduk jo sukatan panyayang jo pakir miskin paibo jo anak dagang pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak dek santiang bundo batinggang satitik santan di kuali masak kalio si kuah kabau arum setahun perjalanan. Itu hebatnya bundo kanduang apa sagantang barehnya tanah kanyang laurang sepadang luarnya kok tamakan diraso nasi 3 tahun tainda lapa kok tak cubo jo raso gulai 5 musim taraso jo lama. Maka ibu-ibu bundo kanduang ko pak jangan disio-sio kan nyo ndak indak makanan lama apa lai kalau inyo ndak do. Iya kan? Karena inyo ndak ada santan bisa kemiri atau damanyo jadian santan pak. Itu hebatnya bundo kanduang. Tapi adalah sebagian bundo kanduang dah bali samba ko dah. Bara nak kerancak bini kalau bali samba saya nyuruh pak tinggal saya nak. Nak pandai memasak dah. Iya kan? Bali samba dah aja. Aku no. Biarlah bini kalian buntang jangiknya hitam tapi memasak santiang. Pak Husain melongo aja mendengar masak. Ya, Pak. Jadi kata-kata penghormatan yang saya sebut tadi, seluruh kita saya hormati dan juga ibu-ibu kita sebagai pasangan hidup kita. Dan yang akan saya hormati lagi para pemuda, parik paga di dalam kampung, pamaga koto janagari, pambangki batang tarandam, papuih malu di kaniang. Walaupun kanananda badarah setempuk tinang, tinggi tabau di rueh, gadang tabau di dagiang, besar harapan kami nak kalianlah pengganti-pengganti kami yang telah 70-an dan 80-an seperti beliau ini.
Kenapa? Latiak tabang kasasak, tibo disasak bari makan, mati nyek turun ke mama, warih jatuh ke kemanakan. Kami harapkan ananda yang muda-muda rajin menuntut ilmu agama, orang menjadi intelektual, terhindar dari narkoba, terhindar dari minuman keras, terhindar dari LGBT, terhindar dari sodomi. Mudah-mudahan anak-anak kami yang muda-muda berasal dari padang luar menjadi pemuda yang saleh dan menjadi anak gadis yang salehah. Bamangko itu Pak Ustaz, kami mandangi dulu menunggu kalian kalaye. Kutiko kalian kalaye nak, kami menangih kasadonyo, ditampuangkan tangan kalangi. Doa indak sembarang doa, doa dianta ayamato, lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapeh ke langit 7 tingkik, tibo di aras kebasaran. Di sinan gantiang putih biang kata buak nak, pinta boleh kandak balaku, ananda laye ke dunia ko. Masuk ketek kami aja mandi, lagak gadang dia aja makan, dibalikan subang jogalang, sarato maniak ganto balampi, dari ketek kalianlah gadang sampai menjadi anak gadis. Siang disuruhnyo sekolah, malam diajarnyo mengaji, anak gadis masak pengajar, bak banih setangkai padi, guno samkandih kami ladangkan nak, kaganti baladang lado, guno nak gadih kami gadangkan, kapang ganti ya mak kok tuo. Yo tu ibu, anan yo. Oh iyo pengganti awak. Mudah-mudahan anak gadis kita menjadi salehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah sadonyo ambo hormati ya ndak? Tapulang kawak selenyo tu Pak. Indah adona kato-kato penghormatan, tapi kita taat kepada Allah dan Rasul. Sampai hari kiamat, Bapak akan jadi orang terhormat di sisi Allah. Walaupun secara seremonial lah saya bacakan yang seperti sebentar ini, tapi apa tetap kurang ajar. Itu tidak akan jadi orang terhormat. Nanti masuk neraka. Percayalah. Ya apa tak? Jadi awak jadi orang terhormat tu tidak perkara bacaan tadi dah, tapi menjaga murwah. Kita kan sudah banyak pergi ke tanah suci Pak. Kalau kita sa'i di mana dimulai? Di sa'i mana? Di Bukit Safa. Berhentinya di mana? Di Marwah. Kalau kita tawaf, dimulai di Hijr Aswad, berhentinya juga di Hijr Aswad. Apa maksudnya itu? Kalau kita lihat ketika kita berkeliling dan lari-lari dekat lampu hijau ketika sa'i, tu bantu anak-anak bermain saya. Tu di sandangan dua lay. Iya kan? Para jemaah, tapi kalau kita dalami apa artinya Safa, saya yakin Pak, di Balimbiang tu banyak orang tasawuf. Di Padang Luar banyak orang tasawuf. Apa itu tasawuf? Ilmu agama untuk membersihkan hati, kata orang tasawuf itu. Ketika kita memulai sa'i, dimulai di Bukit Safa. Artinya apa? Kalau kita berusaha, baik kita petani, baik kita pedagang, baik kita polisi, baik kita tentara, baik kita pejabat, mulailah usaha dengan yang bersih. Nanti kita setelah terakhir kita bertugas, kita tiba di Marwah. Artinya apa? Murwah, harga diri. Jadi kalau kita mulai pekerjaan kita dengan niat ikhlas, patuh kepada Allah, itu namanya memelihara diri agar berusaha bersih. Kalau kita sudah nanti tiba di Marwah, harga diri kita terjaga. Kini banyak orang Pak, sudah jadi pejabat masuk penjara. Kok dapat serupa Nabi Yusuf hendaknya Pak? Masuk penjara dulu baru jadi pejabat.
Kini tak balik Yusuf nang kini kau pak. Iya kan? Jadi pejabat dulu baru masuk penjara. Karena apa? Ndak menjaga murwah. Ndak menjaga harga diri. Bacampur seciri kucing jogulai kambiang tu ndak lamanya dimakan. Kalau kita lah jatuh apa? Sama jo kayu rabah. Apabila kayu lah rabah, bara labana kagadangnya, batang lapuk daun karegeh, usah diarok kabapucut, antah kok cindawan kabungonyo. Tuah nan lamo hilang laleh, jo koncek-koncek kabatonggo. Orang mencibi bakuliliang, tangguanglah dosa salamo kok. Dia apa-apa kok dapat jadi anggota DPR di Tangerang kok, iya kan? Dapat jadi calon jadi, caleg jadi, kalau satu jadi melamar mempromosikan diri jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, kita punya kompetensi pendidikan cukup, boleh saja, ya kan? Tapi mulailah pekerjaan dengan melaksanakan tugas karena Allah yang bersih. Pekerjaan kita itu, kita akan berhenti dengan yang bersih pula. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa kaitannya cerita Ustadz itu dengan Rasulullah? Mindset orang kita selama ini, Pak. Orang sukses itu katanya pertama IQ-nya tinggi. Yang kedua, dia sekolah di sekolah favorit. Yang ketiga, mempunyai orang tua yang kaya raya. Itu katanya orang yang sukses. Ya kan? Ternyata setelah diadakan penelitian, dulu di Padang, Pak, banyak orang Padang itu suka menyerahkan anaknya dari PAUD sampai TK, sampai SD, sampai SMA, di SMA Don Bosco, di TK Don Bosco, di PAUD Don Bosco. Sedangkan itu sekolah tidak mengajarkan agama Islam, sehingga mereka mudah dimurtadkan. Itu sekolah favorit gitu. Sekarang mereka sudah sadar, orang tua itu sudah banyak masuk SDIT, sudah banyak masuk rumah tahfiz, sesudah SD sudah banyak ke pesantren, ya kan? Jadi orang sukses itu, Pak, bukan sekolah favorit, bukan IQ-nya tinggi, bukan orang tuanya kaya raya. Berapa banyak orang tua anak-anak kita di Sumatera Barat sana, kemudian dikirim uang ke Pulau Jawa, ke Jakarta ini, anaknya kuliah di ITB, kiranya kuliah di sekolah tinggi baru. Makanya menggalih narkoba, pitih dikirimnya ya. Apakah benar pendapat orang kaya sukses mendidik anak? Tidak. Iya kan? Jadi kembali kita kepada kisah Rasulullah yang malam ini kita beri judul meneladani akhlak Rasulullah. Rasulullah itu ada enggak sekolah tinggi? Tidak ada. Beliau itu ummi, baca tulis enggak pandai. Tapi beliau sukses. Kenapa dikatakan sukses? Yang mengatakan beliau sukses itu orang non-muslim, Pak. Dari 100 pemimpin dunia yang dianggap sukses, Nabi Muhammad nomor 1 ditulisnya. Yang mengarang buku itu bukan orang muslim, tapi orang non-muslim. Ini pengakuan yang sangat jujur. Jadi di mana sebenarnya letak kesukseskan? Itu kita harus kembali semenjak didikan subuh kita sudah diajarkan oleh guru kita. Sifat Nabi itu kenapa dia sukses? Sifatnya yang pertama siddiq, jujur. Jadi membuat orang sukses itu jujur, Pak. Banyak orang sukses tapi tidak jujur. Di pertengahan petugas lanjut tangkok di KPK. Atur darah tidak stabil lah. Itu
Nyo cecar di jaksa dengan pertanyaan ribuan berjam-jam. Akhirnya pingsan, mati. Lah banyak orang dicecar jaksa tu mengecek Pak, pingsan, mati. Ya kan? Jadilah kita pejabat yang jujur. Jangan kita berbuat yang tidak jujur. Jadi Rasulullah itu sukses karena beliau jujur. Yang kedua, amanah. Bisa dipercaya. Iku enggak, Pak. Kalau kau dipilih serupa kini, kau macam-macam bantu baliho nantaga. Iya enggak? Ado nambah itu asam dia galak. Mohon dukungan dan sokongannya. Sekadang tu orang ke didukung. Ya kan? Kecean saya lah tak perlu dukung dah. Tolong pilih hamba sekete. InsyaAllah hamba akan berbuat yang benar. Alat. Jangan dukungan tu diminta. Pilih hamba je. Tolong pilih hamba. Kalau tak ada wakil di daerah awak, sari awak dapat bantuan. Abuik di baliho tu itu. Jangan dukungan bah kecil orang ke mendukung. Tu lebih-lebih yang ada parut serupa hamba ke. Ya kan? Tak bisa orang mendukung tu. Pilih saya, insya-Allah saya akan amanah. Banyak tu Pak, kalau ingin dipilih sekarang hampir pemilu ini, malah ada yang datang ke surau tarwih. Nyobuik selendang ko, lataan di liyanya. Nyobawa lapik ko ke 6 guluang. Ko bantuan kami. Kira ko lah pemilu, orang tak dapat suaranya sinan. Nyo japuk lo lapik ko balik. Ini bapak-bapak. Ya kan? Ini orang tidak ikhlas. Kan tak ada orang pernah luar situ dah. Tak. Alhamdulillah. Pak. Ya kan? Yang saya ucapkan tadi, kalau beliau-beliau ini mencalek, kan ada orang mencalek ini dibagi-bagi ayat kursi. Setelah dia duduk, ayat hilang, kursi saja diamalkan. Itu yang saya bilang. Ya kan? Janji-janjinya ketika kampanye itu tidak ada yang ditepatinya. Itulah banyaklah cok terjadi itu. Ya apa enggak? Nyo karate Pak di melekat nanti. Cewa lah. Kita ini tidak berkuasa Pak. Tapi kuasa yang dipinjamkan Allah. Kalau kita tidak amanah menjalankan tugas, kita akan dihukum oleh Allah dengan perangai kita itu. Bapak-bapak, yang ketiga baru fatanah. Setelah sidik, amanah, yang ketiga baru fatanah. Jadi IQ itu yang ketiga. Lalamunya kecendek Nabi itu Pak. Awak tak percaya, dicari jalan lain. Iya kan? Nah, sekolah favorit, IQ tinggi, orang gaek kayo. Apa rajumah? Cuca lihat Pak Basril Koto. Lai orang kayo orang gaeknya. Hendak membuat salah laut. Ini anak yatim. Sekolah tidak sampai. Tapi dia sukses jadi orang kaya. Tidak ada kaitannya aja dengan pendidikan itu. Iya kan? Malah orang berpendidikan tinggi, tidak jujur, tidak amanah. Iya kan? Cuma dia pintar aja. Orang seperti ini, malingnya lebih berbahaya dari maling yang tidak berpendidikan. Apa dulu mungkin ada tinggal di kampung, ada rumah orang kemaliangan, nanyo maliang ayam. Ba orang tu nyo keluar tengah malam, nyo pakai pakaian hitam, sebo hitam, nanyo maliang ayam. Tapi kalau orang berpendidikan tinggi jadi orang jahit, nyo maliang siang hari, duduk di kursi, pakai dasi, namanya korupsi. Pitih kopit nyo lantaknya lah. Ini bapak-bapak. Itu bahayanya. Kalau tidak berpedoman kepada ajaran Rasulullah, kita akan disesatkan jauh oleh iblis. Kalau kita hidup selamanya di dunia ini tidak apa. Pak, kita yang datang sekarang sehat tak? Sehat, alhamdulillah. Saya juga sehat. Cuma usia saya sudah 71. Beliau ini sudah 80. Kalau ada suami ibu 71 umurnya meninggal, jangan ditangi hijau dia salah lain.
Memang orang lah patut mati je tu. Ya kan? Bagaimana kau itu kecil Ustaz? Nabi yang 63 umurnya nyobuk. Awak lah 71 lah orang tambahnya tu. Lah patut Ustaz mati tu. Iyo. Tapi bagaimana kau hidup juga? Pertama, ajal belum sampai. Tadi ketua lah nyo ajak lo jamaah. Mari kita doakan Ustaz Ristawardi ini umurnya panjang. Badannya sehat. Tak panuh hijinya undang orang keluar jauh kan. Itu sebabnya. Tunggu nak mati je mula. Kau adonan nangka menyumpah cik-cik nyumpah dalam mati lah tu. Nangka mati je lah Ustaz tu ada yang nanya sindi dalam gaji. Tentu kalah dia nam banyak. Iya kan? Nak menyumpah itu cik yang mendoakan selamat 300 orang. Ibu-ibu dan bapak-bapak, semenjak saya diundang jauh-jauh ini, tidak ada jamaah saya yang lengang. Ramai. Dek raminya ke pintu lalu zadonya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah ke masuk surga zadonya. Pak Husin dan pengurus lain dimasukkan oleh Allah ke surga. Walaupun kita tidak orang sini, tapi diizinkan memakai Masjid Agung Al-Ikhlas dengan hati yang ikhlas. Mudah-mudahan beliau masuk surga. Amin. Amin. Ustaz Ristawardi masuk surga lah. Jangan ditukai dari itu. Jadi tidak ada yang patut kita tiru. Akhlak yang paling mulia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ketua membaca tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi sia. Uswatun hasanah itu untuk sia. Kan suri teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah. Orang yang rindu bertemu dengan Allah dan mengharapkan hidup yang abadi di akhirat. Sebenarnya semua kita ini Pak, kafir, muslim, mukmin, munafik, musyrik, fasik, semuanya bertemu dengan Allah kalau ajalnya telah sampai. Pertemuannya itu beda. Kalau orang mukmin yang taat, pertemuannya husnul khatimah. Malaikat datang, wan nasyitati nashta. Malaikat mencabut nyawa secara lemah lembut. Tapi kalau orang tadi tidak patuh kepada Allah, dia pulang juga kepada Allah melalui kematian. Malaikat datang itu juga malaikatnya. Tapi wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut roh secara kasar. Cara mereka datang itu bagaimana? Kalau untuk orang mukmin, wa ittatawaffal malaikatut tayyibin. Ketika orang baik-baik ditemui oleh malaikat untuk dicabut rohnya. Sebelum roh dicabut, ada teman malaikat maut itu namanya malaikat rahmat. Dia banyak. Apa katanya? Yaquluna. Ini dalam bahasa Arab jamak ini Pak. Berkata para malaikat rahmat itu. Apa katanya? Salamun alaikumudkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Selamatlah engkau wahai saudaraku yang patuh kepada Allah. Setelah ini tempatmu di surga. Cemas enggak orang tadi atau gembira? Gembira lah. Tidak pasti maan kaji yang bojak tadi. Ya kan? Malaikat membaca salam. Nyo kecean ke masuk sarugo. Sanang hati itu. Tapi kalau orang pulang kepada Allah su'ul khatimah, bagaimana pula malaikat datang? Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Ketika malaikat datang untuk mencabut roh orang yang fasik, orang yang munafik, orang yang syirik, orang yang kafir. Apa kata malaikat? Akhriju anfusakum. Keluarkan rohmu hari ini. Al-yauma tujzauna azabal huni. Engkau dibalasi dengan azab yang hina. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq.
karena kamu mengatakan perkataan yang tidak benar kepada Allah. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Engkau dengan peraturan Allah sombong. Ya kan? Jadi beda Pak. Malaikatnya itu juga, tapi kedatangannya beda. Jadi bagi orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah husnul khatimah, dia semenjak sekarang mempersiapkan akhlaknya meniru akhlak Rasulullah. Kalau amuh kita membaca Quran Pak, amuh kita membaca hadis, kita pasti takut melanggar aturan Allah. Orang kan tak ada membaca dah Pak. Nanya baca buku undang-undang pidana, buku pemerintahan, itu saja. Tak mau pedoman. Apa kalau amuh membaca sejarah Nabi Sulaiman dalam Quran, tak akan masuk tansi Pak jadi upeti. Percayalah jombo. Nabi Sulaiman tu Pak, ketika dilantik jadi raja, nyo ndak sujud syukur dah. Sulaiman kini banyak tu Pak. Tapi lihat sujud syukur. Nyo kecian nikmat kekuasaan tu lah. Kekuasaan itu azab. Maka Nabi mengatakan, kalau jadi pemimpin kamu tidak amanah, mengicuh rakyat banyak, meniayu rakyat banyak, maka kamu akan masuk neraka. Perbandingan pemimpin nan elok jangan buruk siapa? Itu tidak tanggung-tanggung. Kata Rasulullah, dari 1000 pemimpin di dunia kau, nan masuk surga cik tanya. 999 masuk neraka. Kerana meniayu rakyat, menzalimi nan elok-elok pemimpin di negara dia ke sebenarnya. Ya Pak. Nah lain-lain negara orang mentiko Pak. Kalau ya elok negara dia kan? Alhamdulillah. Itu Bapak-bapak ini. Jadi begitulah. Jadi berat jadi pemimpin ini. Kalau tidak ditiru Rasulullah, kita mudah masuk neraka. Pak, lah selesai awak di sidang KPK, umur lagi ditambah jadi Allah, lah masuk tansi 7 tahun, keluar lagi duit je, kecil apa lah bebas. Dia kiratnya karate Pak dekat ni. Ni kan? Kalau ndak minta ampun ke Allah. Sebab korupsi itu beda Pak. Kalau ketua kau nyucilok piti ambo ayo ambo seorang senenyo cari minta maaf nanti kau ndak tawai dia kutikoi duit kau. Tapi di akhirat nanti kalau korupsi, sanegara rakyat kau nanti kicu, carilah seorang-seorang nanti. Nabi nan 25 tu siapa? Mengadu ke beliau dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad, jarak tagaknya 1000 tahun perjalanan. Mengadu ke Nabi Adam, dia tidak bisa menolong anda, dia pernah berdosa. Dosa nyek-nyek, makan buah kuldi. Kalau diampunkan di Allah, iyo, tapi malunya kau. Sebanyak tu makanan nan halal, tapi nan haram kau nan den kaja. Malu dan minta tolong lakai Idris. Apa ilo orang padang luar kau ke Nabi Idris. Itu namanya dosa mah. Tiba sinan tidak bisa dan menolong kalian doh. Nasib dan saya tentu kau doleh. Pai ke Nabi Nuh. Akhirnya sampai ke Nabi Muhammad 25.000 tahun. Jadi hati-hatilah Pak ke korupsi walaupun ada kesempatan. Lai terangnya ada Pak tu. Jangan payah mengecek saya den. Ya kan? Nanti apa cari rakyat ko sorang-sorang karena pitih rakyat. Apabila keselesai Pak menurut rakyat berjumlah sajak Nabi Adam nan mati sajak Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Antah kau tidak percaya hari kiamat. Iya kan? Lah mati habis perkara. Kan ada lo kawan itu. Tidak percayanya dah Pak. Padahal lah gaik. Kok you ada orang mati itu, ya kan? Sianalah babalik sinan. Kok you ada hari akhirat tu. Nanti nyo kerate dek melekat macam lihatlah. Apa ini? Ini. Jadi jangan main-main kalau mencuri uang rakyat. Allah dicari, lah wasobok kok ndak amuhnya memaafkan. Macam lego Pak, persoalannya lah. Lai basobok sadonyo rakyat nan dikicu go. Tapi nyo ndak amuh
Lama saya minta maaf je. Ya kan? Nang kelama dia yang saja je. Ada nang niayo sari tanah dia nang ambil je. Tuang agian ke koncoang je. Lah jale dalam tahun-tahun tinggal sinan je. Kelamaan nang manusia je. Ndak kena lagi maaf orang dah. Masuk ang ke neraka je. Ni bapak. Walaupun nyoba kuasa di dunia pak nanti itu. Di mana ustaz tahu baca surah sajadah. Indah otak tu pak baca surah sajadah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Padahal inyo dikawal kamapai kutiko berkuasa kama pak. Ya kan? Tapi di akhirat nanti kuncun serupa anjing dikajar harimau. Ya kan? Tertunduk kepala mereka di sisi Allah. Apa katanya? Rabbana, ya Tuhan kami. Absarna, telah kami lihat dosa-dosa kami. Wasami'na, kami dengar ya Allah. Farji'na, balian kami ke bumi le ya Allah. Ke kami ubah perangai kami. Nak lantai hangan masuk neraka kokodo ya Allah. Walaupun pangkainya jenderal. Sadang labah saya tak takut di jenderal tu. Percaya pak? Apa pakai baju apa nan hijau tu? Apa jenderal bintang pe? Apa bawa badi nan serupa rambo tu? Apa sandang sikoa? Tu apa ambil sapu ketek je apa itu labah enggok tu. Tak tentu jenderal apa dia tu. Apa lain malaikat maut. Oh ada tabik sini nampak menyilam. Tak kena ayat pak kata. Nyo nanti ndak labah tu. Apalagi malaikat yang akan menyidang kita di akhirat nanti. Maka berhati-hatilah mempermainkan rakyat kalau jadi pemimpin. Nabi Sulaiman pak samui senyuaragoi. Nyo malatih tentara nyo babari. Rute nang kadilalui kironyo miliaran samui tinggal sinan. Lalamo samui itu sinan. Ya kan? Baitu Nabi Sulaiman kalalu sepatunya sepatu basi keluar raja samui ke berpidato. Apa liye beko dalam surah Samui ayat 9 balik. Hatta idza ja'uha. Ya kan? Hingga apabila hampir sampai tentara Sulaiman berbaris dengan tentaranya di suatu lembah yang dihuni oleh Samud. Qalat namlah, keluar Raja Samud ko. Rupa Raja Samud ko betino pak. Qalat namlah, berkata Raja Samud. Apa katanya? Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Oi kawan-kawan nambo, Samud nan banyak, masuklah jauh-jauh ke dalam tanah. La yahtimannakum Sulaiman. Sulaiman babari kemari jo tentaranya nyo pakai sepatu basi. Awak nang ketek ko biasa senyo injak di orang nenggadang kama awak ke mencari keadilan. Larilah kalian ke dalam tanah jauh-jauh aja. Nabi Sulaiman ko pak dia dia mukjizat dia Allah mengerti seluruh bahasa. Bahasa semut, bahasa sipasan, bahasa ular, bahasa ayam, tak bahasa orang saja pak. Iya kan? Ha. Tersenyum dia mendengar sindiran semut itu. Apa katanya? Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berilah saya kesempatan mensyukuri ini. Ayah saya nabi, tapi tidak mengerti bahasa binatang. Saya diberikan nikmat mukjizat mengerti bahasa binatang, ya Allah. Saya disindir oleh semut, ya Allah. Ampunkan saya, ya Allah. Akan saya larang tentara saya berbaris di sarang semut ini. Kok Sulaiman nang kini tu pak hanya siram samui ke minyak tanah. Awak ketek muncul padi aja. Ya kan? Ya kan? Begitu pemimpin itu pak. Samui nyuaragoi tinggal di tanah. Aku tanah orang ke diambil saya. Diusir orang sinan. Nah ini bapak-bapak. Jadi tirulah Nabi Sulaiman. Awak tak menyebut nama orang dah pak, sabutnya.
Samui. Jadi ya kecik Nabi Sulaiman ke tentaranya sampai siko selawak babarih ya. Amo di sini di samui sewantako. Pijak salah ya Rasulullah jangan samui ko penyubur tanah. Kalau banyak samui siko subur tanah awak nanarus mainda dicari tempat lain untuk kita baladang, dicari tempat lain untuk mendirikan pabrik, janganlah tempat tinggal orang diambil. Lain terang ada Pak tu. Itu. Kok jadi gubernur Pak Wiswa? Ma tahu Pak tak boleh jadi gubernur Banten kau. Kanakanya kaji den kau di. Kau indah Pak masuk neraka nanti ndak tentu Pak di malaikat tu nanti tu. Labara pejabat nanyo karate di malaikat. Labara apa? Asadonya masuk neraka tu mah. Apa itu di neraka tu? Mandidih banak tu keluar, minta minum nyuagia nanah, minta makan nyuagia pohon berduri. Asadang ke di dunia aku awak lah manyo Pak. Iya kan? Makan baidangan, telepon bapacian, tas bajenjangan, pintu to babokaan. Itu lamanya 10 tahun ya Pak. Iya enggak? Tak boleh orang lebih dari itu Pak. Nyatakan orang. Sudah tu lah turun panggung lah balik. Nanti kita kan makin cak di atas bumi gua. Suatu saat nanti apa turun ke parui bumi. Kini makin cak bebas nanti nyokapian di bumi. Banyak orang tak sadar itu tu Pak. Banyak sekali. Nabi Muhammad tu nanibo hatinya bagaimana umat saya setelah saya tinggalkan. Jadi kembalilah kita kepada khitah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atu mangko Nabi Sulaiman tu Pak, ndak ada nyo manguruang-nguruang buruang. Nyo mengerti bahasa buruang. Iya kan? Kan ada orang memelihara murai batu Pak, nyo bali 3 juta murai batu tu, anyo boyang kandangnya. Sangka apa bunyinya tiap pagi? Ca 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 ca. Ayo itu je kejap Pak. Lai tahu apa nani kecil murai itu tu? Bini dan dia teh batang kayu ang kurang di dalam ko. Waang dibuai rumah rancak dipisah nang jo bini ang ba perasaan nang kamati je lah ang nang kecil murai. Itu kecilnya tu apa dia tak mengerti. Di kalau ada nama nguruang-nguruang buruang, baik kau sudah mengaji kau lapel le. Para anak kembali. Hafilah. Nan boleh di kurung tu ayam merpati. Merpati itu dilapih nanya balik pulang Pak. Karena itu yang ditakdirkan Allah. Kalau murai batu berbah mintilau nyu ingin di batang kayu tu. Iya kan? Ingin di batang kayu melompek ke sinan. Apa agiana makanan pelet inyo lama ule. Kama kapak cari ule. Iya kan? Jadi nama nampak kayak buruang, ndak buruang apa, ada buruang nan basayuk Pak. Iya kan? Itu lapih mek kolai. Kalau ada nan dikuruang disangka. Lari Bu tu. Ada suami ibu menguruang-buruang. Asuruhnya malapih mek kolai. Menyumpah buruang tu tiap hari. Ambo masuk di SD rupa lah 71 ambo kini takana aja dia ambo lagu tu lah. Entah siapa tapi Ramli lagu entah siapa. Hai kau burung dalam sangkar. Iya ada lagu tu. Sungguh nasibmu malang benar. Tandonya burung tu ndak suka dimasukkan ke dalam sangka. Jadi syair lagu dia orang. Ya kan? Menganiaya makhluk lain tanpa ada alasan yang tepat, itu kita berdosa. Karena makhluk lain itu diciptakan oleh Allah menjaga keseimbangan alam ini. Bu, Pak, caciang kalau kita caliak sepintih lihat ada gunanya. Ada? Enggak, tapi itu untuk contoh dah.
Cacing tu lunak kepalanya atau kareh? Lunak, tapi tanah kareh tabuk dia. Artinya apa? Itu sindiran kawan. Kamu jangan putus asa. Lihat cacing, kepalanya lunak, tapi dia bisa melubangi tanah yang keras. Jadi tidak ada di dunia ini istilah putus asa. Jalan selangkah hendak sampai, pancuang sepancuang hendak putih. Kini gagal isu ulangi, dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyepuh, baru tampak kilik peraknya. Kegagalan, kata orang bijak, adalah sukses yang tertunda. Kalau ambo tarangan jalan, dia mau apa menurut? Ikan? Kalau ada orang politik kalau gagal apa terpilih di suatu partai, tiru ilmu tupai, pindah ke partai lain. Tupai itu di mana karambian yang kebuahnya ke sini melompat. Apakah politik tupai? Tak terpilih ziko gua, pindah ke partai lain. Itu tidak apa tu dah. Datuk dalu menggali itu nanya jan. Datuk dalu orang kayu tanam tu tagali cik kaulu, tagalompang kadoda. Kalau sompi pe itu, oleh pe nya. Nan tak boleh dia lihat tu akidah partai boleh saja. Kan? Tak terpilih apa depan pindah ke partai Pak Haritanu. Kan? Tak apa. Itu untuk politik menjalih awak jadi wakil rakyat. Kalau awak duduk di lembaga resmi dipilih dari rakyat, awak bisa bersuara. Ya apa tak? Percaya tak? Kalau tak sinan awak duduk bersuara. Itu Pak. Dia boleh saja Pak pindah-pindah. Tak duduk Demokrat, pindah ke Nasdem. Tak duduk di Nasdem, pindah ke PSI. Ya kan? Tak duduk di PSI, pindah ke Gelora. Tak duduk di Gelora, pindah ke PKS. Memang ketujuh dah Pak. Pokoknya bisa dia dapat sarana dan prasarana untuk berjuang. Cuma ada yang kamu tanyaan cik, dia boleh Pak menjawab. Dia boleh amu Pak menjawab. Mana tinggi gubernur, jo wakil gubernur? Tinggi gubernur. Wali kota, jo wakil wali kota? Tinggi wali kota. Bupati, jo wakil bupati? Tinggi bupati. Rakyat, jo wakil rakyat? Itu nak apa kana? Kalau Pak jadi anggota DPR, apa naik kata itu suara rakyat? Lain terang ada Pak tu. Baik kalau duduk awak rakyat kau tak dia cual lagi. Ya kan? Ini bapak-bapak. Lalu ke tempat rakyat tu bertutup ke pintu tu. Punya kocok itu tu hitam lah. Nyo kalau lah naik tu kata nampak rakyat kau dilapau turun nak bayar ni nyo salaponnya. Kadang tinyo tu Pak. Tu lagi nyo rokok Samsu kat sebatang. Tu kopi kat setengah lah itu tu je. Besok Pak nyo pilih dia. Jadi rakyat lebih tinggi dari wakil rakyat. Itu ingat itu. Kalau ndak amuh rakyat memilih lain naik awak. Indak Pak. Percayalah. Kan masuk pemilu ko kan dakik lego. Ambo mencari Pak ada kawan nandangki Pak. Dia ambo kemari bayalan ko saya. Ustaz kan ada olehnya pasang spanduknya di orang wah supaya kuah. Anggota calon legislatif ada juga. Apa bedanya? Kalau Ustaz tidak ada gambar partai sedan. Ya kan? Dan tidak ada pula mengeluarkan biaya. Nan Ustaz tu? Ya kan? Ada ambo apa minta biaya untuk membuat spanduk? Tidak. Tapi kalau caleg Pak, dia yang mencetak foto itu entah berapa uangnya habis. Tunyo bali lo kayu tipih untuk tonggaknya. Sudah tunyo upah lo orang memasang. Alanya usahawan tangannya betua, nyo galak. Kalau rabah baliho nyo tu tolong tagaan. Ada kawannya pijak Pak. Larabah baliho orang tu nyo pijak. Itu dangki namanya. Walaupun partai itu indak partai awak, jangan dipijak dangki. Dangki itu menghabiskan amal baik. Sama jo kayu masih dimakan api. Di kalau ada baliho orang rabah, tagaan balik kabean. Tu apa lo Pak?
Ndak ibu pak menceliaknya itu galaknya. Tu rabah balihonyo sambil menungkuinyo galak setaru itu. Tagaan balihonyo balik. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat jahat, kejahatan akan kembali kepadamu. Jangan maniayo orang banyak awak lepak. Maniayo istri sejo anak, apa akan dapat hukuman? Begitu jo ibu-ibu, iya kan? Melecehkan suami, de ibu ASN, ibu suami ibu kerajo tukang beca, apa selantiangan saya ibu kayaknya. Cuci kutang dennya. Sudah mengayuh beca tu ikut. Itu tidak hormat kepada suami. Rasulullah menyuruh begitu. Iya kan? Jangankan istri orang muslim, bapak ibu tahu enggak? Ada raja yang aniaya namanya Fir'aun. Iya kan? Bagaimana aniayanya? Seluruh anak laki-laki yang lahir dibunuh. Tidak ada yang boleh hidup. Tidak ada orang yang bisa membantah saat itu. Tapi apa yang diperlihatkan Allah? Anak laki-laki yang akan jadi nabi, itu skenario Allah, Pak. Anak laki-laki yang akan jadi nabi, Fir'aun itu yang memelihara. Siapa namanya? Musa. Bang, kok bisa Fir'aun memelihara, Ustaz? Ketika tentara Fir'aun akan memeriksa ke rumah ibu Nabi Musa, karena sudah diketahui ada di sana anak laki-laki yang telah berumur hampir 9 bulan, tapi luput dari pembunuhan. Hanya suruh di Fir'aun, tolong periksa ke rumah itu. Katanya ada bayi sana, kita lupa aja. Diilhamkan oleh Allah kepada ibu Nabi Musa, masukkan anakmu ke dalam bejana ini, hanyutkan ke sungai Nil. Air memang sifatnya menganyutkan, tapi kalau Allah tidak izin, tidak bisa hanyut, Pak. Jadi tempat bayi tidur tadi menuju ke istana Fir'aun. Istana Fir'aun itu di pinggir sungai Nil. Istrinya mau mandi, berenang. Nampak olehnya bejana tadi. Diraih. Dibuka tutupnya. Ternyata ada bayi mungil di dalam. Karena istri Fir'aun ini tidak punya anak, digendong. Gembira hatinya. Bersiu-siu ketik saja. Nyona capek naik. Dafir je. Ya. Awak dapat anak di batang air dah Fir. Fir tu tak Firdaus, tu Firaun. Kan? Kata Fir'aun, buka celananya je. Nyo buka di Ibu Aisyah celananya. Kira anak ko laki-laki. Bamang ko laki-laki nyo calon nabi. Nabi ko ndak percaya Allah orang padusi jadi nabi tu. Nyo gilo babadak panjang tu. Pabilo nyo ke mengambang agama, ke dapur babadak, ke pasar babadak, pergi balik babadak, ke surau babadak nyo. Jadi Allah hanya percaya jadi rasul itu kepada laki-laki. Dah, kita lama nikah ndak dapat anak, kini dapat anak laki-laki, ibarat cincin jari manis. Pamenan ayah jo bundonyo manga dibunuh dah. Itu peraturan kecil Fir'aun. Kalau kita pelihara anak laki-laki, kau tahu masyarakat berang masyarakat gawak anak orang lah banyak nanambo bunuh. Kita kadi pelihara anak laki-laki, nyo ambil padang sekali. Ganggang sapadi padang tu ketiba di kuduk Nabi Musa, nyo paciin tangan Fir'aun ko di Ibu Aisyah. Dapir, ambo ingin memelihara anak ko. Kalau dafir bunuhlah. Tapi hari kini ambo minta carai kecil bini. Mandanga ka carai tu, Pak, indak lutui Fir'aun sena meretik dojo janggut-janggutnya. Kenapa kamu minta cerai, Dik? Ndak sampai ke sana saya. Kalau saya menceraikan engkau, ndak akan dapat istri secantik engkau ini. Istri Fir'aun itu sangat cantik, Bu. Tidak ada orang padang luar serencak itu.
Anda jadinya bunuh anak tadi dah. Siapa yang berkuasa? Manusia atau Allah? Itu jadi contoh lah dia pak nang jadi rajo. Jangan kadang-kadangnya jadi rajo. Ya kan? Yang berkuasa itu Allah, bukan kita. Tipu daya lah orang banyak kok. Nanti kita akan ditipu oleh Allah. Tu ketika Nabi Musa kau beraja tagak pak. Kalau kini kan ada kurisinya dibuat orang. Awak tinggal Bali saja. Anyo paci janggut Fir'aun ko panjang. Tak cabui janggut itu berdarah. Berdarah ada guaknya kau. Yo kurang aja anak kau dia membunuh aja. Aki cik bininya. Iku anak ketek kau ndak berakah. Udah rajo pi pandi aja. Ingat. Cula udah ambil kue sepiriang. Udah ambil lo baru. Anak mana kanyo ambil kau. Ternyata bayi ini suka warna merah. Nyo kaja baru. Nyo awai. Nyo masuk ke lidahnya. Langsung tapaki. Tu mengko Nabi Musa tu cadel mengecek pak. Sehingga tiok ka mengecek nyo mendoa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi lidahnya rusak karena makan baru api. Asajak tu kecik Fir'aun. Bawa anak aku ke belakang, anak bodoh mah. Dia pergi kue nyo ambil baru. Jadi sajak tu Nabi Musa dikaton dek Fir'aun anak bodoh. Tambah aman Nabi Musa tu lepak. Nabi malu nak bodoh pak. Makin gada makin cadik. Nyoruntuhi patuang-patuang di istana tu saudara. Iya kan? Nyoimbon dia orang. Pak tuanku rajo, iyo. Si Musa kau melarui na perangainya pak nyuruntuhi patuang kau. Biasalah tu jatuh bodoh sedang baru olehnya makan dulu. Iya kan? Runtuh patuang tu ndak berang Fir'aun ke Nabi Musa tu. Anak kau bodoh je. Akhirnya suatu kali terbunuhlah tanpa sengaja famili Fir'aun oleh Nabi Musa. Ceritanya begini. Bani Israel berkelahi dengan kemenakan Fir'aun ini, keponakan Fir'aun. Ternyata diketengahi oleh Nabi Musa. Jangan baca kak lo lain. Tak ada yang beruntung baca kak kau dong. Kalau tidak sinan luko si kau mati. Adiknya merasa anak rajo, nyodongkak Nabi Musa kau. Nabi Musa kau pandai tendang karate maigeri itu pak. Tendangan menyampiang dan cundan cungkai itu. Patah tulang rusuk pajak tu. Mati pak. Ya kan? Apa kata Nabi Musa? Rabbi inni zalamtu nafsi. Oh Tuhan, saya sudah menganiaya diri. Saya tidak sengaja ya Allah, tapi kena sepak saya dia meninggal. Ampunkan saya ya Allah. Kata Allah, engkau tidak bersalah Musa. Engkau membela diri. Engkau tidak berdosa, sudah saya ampunkan kata Allah. Anyo imbon orang ke Fir'aun. Pak, apa keciknya si Musa, kau anak bodoh. Keponakan bapak sudah dibunuhnya. Barulah Musa itu dikerahkan polisi menangkap. Ada orang nanibo ke Nabi Musa kau. Musa, larilah dari siko dulu. Amankan diri engkau. Engkau ditangkap, tidak ke disidang, langsung dibunuh. Dihilangkan saja. Ya kan? Maka amankanlah dirimu. Apailah Nabi Musa kau lari dari sampai tu ke Madian. Jadi di Madian ko ada Nabi, namanya Nabi Su'ib. Makanya setelah Su'ib Musa. Begitu cara skenario Allah pak. Jadi apa kalau ada dapat ketidakadilan idui, sabar saja pak. Mendoa saya ke Allah. Apa ke dibantu dia Allah pak. Sebab konsep demo tidak ada dalam Quran pak. Ambo tidak menaga mahasiswa demo lah. Tapi Al-Quran tidak ada konsep demo. Nabi Ibrahim dihina oleh Namrud. Apakah Nabi Ibrahim demo dengan umatnya? Tidak, pindah ke Palestina.
Nabi Muhammad, kaum muslimin kejam orang Quraisy, ndak di demo pindah ke Madinah. Ya kan? Nabi Musa disakiti oleh Fir'aun, ndak demo, disuruh pindah ke Palestina. Cuma caranya Allah menolong dikajar je di Fir'aun ko, nafsu membunuhnya tinggi. Nabi Musa lah tiba tepi Laut Merah. Baca rohnya oleh Allah, perahu nak ada. Acan setungkik engkau tu kaya ke? Hanya itu tungkiknya dari Nabi Musa. Maka air itu Pak bergelombang ke kiri, bergelombang ke kanan. Kering lautan di tengah itu. Ditahan air oleh Allah. Lalulah kecil Allah. Bukan jembatan yang terbangun dengan tongkat mukjizat Nabi Musa tu. Ambo kalau jembatan dan sudah untuk tungkik Nabi Musa tu, ambo cari Pak. Ada batang air itu, saya tungkik tu. Ada jembatan tu kering. Nya bukan begitu. Air yang bersibak dengan takdir. Lalulah Nabi Musa jo, Bani Israel. Lah selamat tiba di balik, baru tiba Fir'aun jo tentaranya. Batampuh lo dek kawan. Karena laut kariang. Lah kasadonya di dalam. Inilah puncak kedurhakaan Fir'aun karena dia mengatakan dirinya yang Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang tinggi. Nyo keceknya Tuhan tu ndak ada ampun di Allah lepak. Inyo lah masuk ke dalam laut tu jo tentaranya sadonya faghashiyahum minal yammi maghashiyahum. Didatangkan tsunami besar, bertaut laut tadi kembali, meninggallah seluruh 700 ribuan tentaranya dan Fir'aun mati di dalam laut. Kutiko inyo tagui-agui itu Pak, nyo lah ingin membaca la ilaha illallah, pinyo masuk andek malaikat lumui kemuncuangnya. Tak jadi pandai membaca la ilaha illallah. Karena karajo buruk seselama kau. Jadi kalau ada awak nama perangai buruk Pak, dia dun sana awak orang siak, ada dun sana apa berperangai buruk nak tobat-tobat, inyo sakratul maut, anja nampak bisi la ilaha illallah. Tak kepandai kenyo tu doh. Karena ndak ada jalan konyo tampuh. Kalau ada kawan apa pakwa pajudi atau sakratul mautnya, nyo ndak pernah tobat. Jangan pak bisi la ilaha illallah lah bau sekreteh kuah kedakeknya tu betul na. Mati sudah tu. Orang itu akan dimatikan oleh Allah dengan kebiasaannya. Jadi jam biasa mengicu-ngicu alai, sadang mengicu awak mati. Lai terang ada ibu tu. Jangan dikicu-kicu suami ndak. Jangan walaupun ibu rancak. Kini padusi ibu je laki-laki bandiannya lah ciek 8. 8 padusi ciek laki-lakinya. Akama dicari lakinya dan 7 alai. Ibu-ibu pun tak lama di madu dah. Tu problem tu Pak. Apa pikiran tu jadi anggota DPR? Kan? Jangan adem-adem saya. Tu mengko banyak kini padusi nan tak beriman nya jadi pelakor. Nak dapat laki. Jadi ibu nambah laki setia selaja suami. Suami kami pemberang Ustaz, jangan dilawan. Kalau tak dilawan aman. Apa kau kecilnya kan kasar tu. Apa lah meninggal dah. Jangan udah sabui jo. Berdosa awak dah. Itu jawabnya jangan apa ang lagi nyo. Amak kau, amak pergi pulang kampung baru dah. Kok pulang beliau beko ambo sampean pasan udah. Pandi kau, ambo lah SMP-nya udah lay doktor dah. Ajalah ambo. Itu sih jawabnya. Ya kan? Gilo kau. Yo malang na udah dapat bini gilo tu Pak. Aman negari itu mah. Kalau isteri kau Pak bijak kawak. Bacilalik di bibi munculnya bijak. Sama je peluru rambu munculnya tu kawak asabah zawak. Ya kan? Dukung cucu kelaman. Ya kan? Baliannya kue kalapau tu dicalik je nya sambil dipaluat dah.
Kalau ndak ada lah goyong ah. Jak sari nenek angko den tinggal macam. Kode ibu dia macam. Ya kan? Lah, Bu, Pak, supaya aman berumah tangga, bertanya mbok ke Pak Cik. Selama kau Pak kan magi orang rumah balanjo. Itu pertanyaan ambo mengemisnya tu atau haknya minta? Haknya. Sebab kita lah sudah nikah, kalau ndak dibayar mahar alum boleh ni menikmati sudah nikah tu. Nyolah halal pi mahar ndak dibayar. Anda boleh tak? Maka setiap hari mahar kita itu kita berikan sebagai nafkah ikhlas sepak magian itu. Nya ndak mengemis bini awak tu doh. Cuma pitaruh hambo jangan sadonya tinggalnya isi saku awak. Bab itu Ustaz, biarlah bini Ustaz Pak perusi itu. Kalau dia agian sadonya, nya dari tulang rusuk bengkok diciptaan di Allah. Tulang rusuk kau kan bengkok kau. Keluar bengkoknya atau ke dalam? Ke dalam. Asal dia agian piti apa kayaknya nyebitun saja doh. Abe kau keluarnya sari lah tu. Ambo menganan segapak tanya. Bu, jangan diminta piti suami sadonya ndak. Nyo punya orang tua, nyo punya dun sana. Kecil Allah dalam Quran, wa atizal qurba haqqahu. Bayarkanlah hak orang yang dekat denganmu. Kalau ada dun sana, nyo adik, nyo kakak, nyo kematian suami, anaknya banyak, anak nan tinggal tu namanya yatim. Berkewajiban tak suami ibu memberi belanja kepada keponakannya? Ingat itu nasihat saya yang seperti itu. Pak bini salah dia udah tu lagi aja piti. Itu ibu kurang ajar tu. Balu keciknya ke pak bini adiknya haram. Ya kan? Jadi kaum muslimin, kalau perintah Rasulullah yang kita ikuti, rumah tangga akan aman, negara akan aman, negeri akan aman, kecamatan akan aman. Nang kedua Pak, orang Padang luar ko, nama negarinya luar nan tuo Pak. Alam bangnya ke? Apa luar nan tuo, luar tanah data, alam bangnya? Indak tahu ko ialah parah. Tapi ada terangas ketik sebentar kamu. Jangan ragu-ragu Pak. Kucing lambangnya. Luak nan tuo lambang kucing warnanya kuning. Kucing itu binatang lihai, tinggi pengaruh bawi-bawa. Kuning pertanda kemenangan. Atau mangku banyak orang tanah data ko dirantau. Kalau nyo naik oto nyo nak melaluk dari oto tu dah, nyo caliak keluar tu. Aku rancak menggalih si koma, buat fotokopi je. Tu Pak. Karena orangnya jadi lambangnya kucing, warnanya kuning. Kalau nagari ambo tu luar agam Pak, simbol sirah harimau campur. Barani kerana bana hukum nanindak makan bandiang. Pisau Allah tajamlah ado, utang dek bawa menyimpaikan, adek Allah agama ado, utang dek kita mamalkan. Tapi banyak orang agam tu lupa. Tu mengko kesatuannya namanya KKA. Kareh-kareh hangok. Pindahkan kampung ambo tu. Tapi kalau lai rancak lakunya, KKA tu artinya kerukunan keluarga agam. Kalau Payakumbuh 50 kota lambangnya tu Ustaz. Corak hitam lambangnya kambing Sabah jorela bau sawo. Orang tanah orang Payakumbuh 50 kota tu Pak Sabah. Keciknya sedang ala dah Pak. Bola oleh. Bolah lah kambing leyong kadibo kakakmu dia. Ibu Allah mendengar orang Payakumbuh mengecek je Jepang. Alulai. Biarlah dia najan malam kau. Negari awak kau kan dijajah Jepang tu. Ya kan? Masuklah Jepang kau ke dalam pasar. Orang Payakumbuh kan menggalih kelamai. Dulu alunyo plastik ledo jo kelupa batuang. Ya kan? Kecik ibu-ibu kau ke Jepang jo baso Payakumbuh. Boleh lawan. Bali lawan tu. Nyokam boli. Lain ngerti orang Jepang baso tu?
Indah, nyo pacik kelamai itu di Jepang. Nyo tanya lo jo bahasa Jepang. Korewa na desu ka? Iko nan ibu galih ko namo nyo ko bahasa Jepang nyo korewa na desu ka? Aki cik ibu-ibu ko kelamai ndak nang Korea ko tuan ko nan lombu. Aiko kadang-kadang tak jadi dia awak ko pak. Ada orang awak mengarik khutbah Jumaat ko harus jo bahasa Arab. Nang kemenangan orang Indonesia tidak ngertinya dah. Tapi kalau di Masjidil Haram khutbah yo bahasa Arab. Anda sampai komunikasi kalau jamaah ndak mengerti yang dikubahan katib. Itulah orang Jepang jo orang pekumbuh dik. Tu tambah bingung Jepang tu kalau main tak nang Korea tu kan kono lombu aja. Berang Jepang kok. Di Jepang kalau berang aja nyo. Bagi roje. Ndak cameh ke ibu tu dah. Kau ndak bagulo dah kan masoka aja. Ini apa-apa. Jadi berbicaralah dengan bahasa yang dipahami oleh orang. Ambo mengkonamu orang Minang mau undang ambo keluar ko pak. Bahasa ko lah jarang nyo dengar di rantau. Iya kan? Nyo ajana nyo di orang gaib nyo bahasa Minang. Tapi nan ambo kece entu ndak ada diajarin dua nyo karena ndak pandai. Iya kan? Ada pe direkam orang itu di videoan nyo tayangan di orang. Tak kajui orang ko. Kita undangnya lah Ustaz Kelera ko sekali je. Ini apa ini? Ada. Akhirnya dia ambo sendiri ndak tabayang ambo ke Cuiko do pak lagai ko. Lah sampai ambo ke Kalimantan, lah sampai ke Bali, lah sampai ke Makassar. Kini tiba di Jakarta ke Jakarta ko lah barakaliwe ko. Konan diurus dek Pak Yasri Umar ko lah 2 kali jo kini. Dan wirid ko terlaksana dek beliau berkorban pulau. Korban beliau. Karajo sosialnya, otonya nyo korbankan, badannya nyo korbankan. Nyo antan nambo kamari dari Jakarta pusat nyo antang ke Tangerang. Bara bali minyak otonya tu pak. Cuy tu orang mencari palo. Di ko ada ustaz kemalaman pak. Antanyo ke hotelnya mengangak deh. Ya kan? Murah ibadah ko nyo. Nan kedua suksesnya wirid ambo Jakarta ko pak safari dakwah namanya kece orang itu ada terapel bonita, terapel pemberangkatan di jalan dake hotel Artama Jakarta Pusat di jalan Kebun Jeruk lah Kebun Kacang 8 ambo barangke ko pak insyaallah kalau lindak mati ambo yo melaki 10 Desember ambo dibawa dek bonita kau. Kalau ada jamaah Masjid Agung Al-Ikhlas atau orang Padang luar ingin barangkit sama jambo, datangilah bonita tu. Mau ndak promosi kau dong, mananganan. Yo kau ingin bareng sama ustaz Nyo bareng istilahnya gini mah. Ya, umrah bareng sama Ustaz Ristawar Wardi. Kan itu. Nyo kalau lah viral ko apa? Banyak orang memakai pak. Orang meminta kawini ke laki saya banyak pak walaupun lah gaib. Karena ada je nang kanyo arok lai. Itu. Tapi kalau ndak ada nang kanyo arok diproduksi ko le pak awak nyusi mah. Iku ayam ndak betalu aku dua barangke lah lai je. Ini indak orang pernah luar ada orang lain. Orang Padang luar kau setia ke suami sado. Masuk serugo sado kamu. Amin. Ambo nampak di wajah-wajahnya. Masuk serugo lah orang Padang luar kau ya Allah. Nang kurang ajar masuk ke neraka ya Allah. Sebab nan namanya orang elok, orang baik tu pak di masa ada. Ada tak sekitar Kaabah orang mencopet? Ada pak. Walaupun kan dipotong tangannya, orang pencopet itu tetap mencopet. Ya kan? Jadi kembalilah kita dalam segala hal kepada yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ndak ada ambo berceramah nan sepanjang kau kada bu. Iyo. Tapi ditolong oleh Allah, kepatang je orang Pariaman tagak pak. Bang kau tagak, kurisinya rendah. Ndak nampak ambo dinyo, tagak ambo berdakwah. Tapi ditolong oleh Allah pak. Indak rabah orang mau 71 kalau mau tagak. Aturannya kalah rabah tu. Iya kan? Ada orang bertanya, Ustaz, bang kau ndak babini Ustaz balik. Lah 3 tahun ibu meninggal. Kumari susah bu. Kalau babini ambo balik nan sesuai jo ambo tu orang umur 60-an. Orang umur 60-an ko lah dona nasa mure, buto katara, darah tinggi, kolesterol, ana mana kiri jago. Iya kan? Babini ambo jo orang umur 49, orang umur 50. Kan semangat ambo tu deknya mudo, kulitnya tagang baru. Iya kan? Apa semangat ambo? Inyo mengandung ambo mati. Arajak merdeka ini. Ya kan? Ambo berangkit dari rumah bu tanggal 2 lah berangkit di Padang. Ke Lintau. Sudah dari Lintau tu ke Sijunjuang. Dari Sijunjuang ke Sungai Rumbai. Dari Sungai Rumbai babalik ke Sitiwang. Dari Sitiwang ke Kacang Solo. Tu lapeh lo ke Balingka. Orang Balingka nyuantan ambo ke Tanjung Sani Solo balik. Sudah tu dibawa orang ke Muaro Bungo. Dari Muaro Bungo babalik lo ke Solo. Tu taruh ke Bangko. Dari Bangko tu pulang ke Padang. Putar ke Paloze. Pai ke Jambi. Dari Padang ke Jambi nak ada pesawat transit di Jakarta. Sehari di Jambi ke Jakarta. 8 hari ambo dak pulang. Kini hari tanggal 5 oleh. Berangkit tanggal 2. Kalau ada ibu tu lah menangin aku, babi ini udah ada kau di Jakarta lah, mau nak pulang. Iya kan? Nah, kini tidak ada nak mencurigai boleh. Nah, ini apa-apa ini. Jadi tidak paham, bawa lama-lama tu kau jangan dicari lo bawa bini, lebih lah mau diko saya. Kau kepai ke Australia kau. Kalau dicari bini baliknya tu ingin lo pergi ke sini, barak kata bayi beli pesawat. Ya kan? Dan pergi lo cek dah aja. Tu nyuri-uri je pun gua tu. Ya kan? Atau di baliknya tiket na jadi, nya bini awak mah ambil kerajo saya, encak mendiko saya lagi. Bu, awak kan sehat gini wah. Tapi kalau sampai ajal, bisa ndak awak sehat ke mati? Bisa. Contohnya. Sesudah kita pengajian ini, ya kan? Nanti salah seorang jamaah ko paniang. Sudah mengaji, lah tiba di rumah, nyuantan dia anaknya ke rumah sakit. Ya kan? Kironya pecah pembuluh darah. Ya kan? Itu tidak tertolong lain. Meninggal. Tahu ketua Padang Luar kau. Nyumuman di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu warga kita, warga Jakarta Tangerang, asal dari Padang Luar Rambatan. Sudah mendengar kaji Ustaz Iris Tawardi, beliau paniang jatuh, dibawa ke puskesmas, kironya pecah pembuluh darahnya. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka. Nanti sudah salat subuh, pergi kita bersama-sama melayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu ibu siapa meninggal dah, siapa meninggal ni. Tu nambah sanda di dinding menengah kaji tu je. Bapak-bapak. Ya kan? Apa nambah sanda jangan takut lah. Itu salah satu contoh saja. Ya kan? Bisa tak? Atau ustaz nama ngaji kau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari sekarang sudah habis jadual Ustaz Ristawardi di Jakarta. InsyaAllah besok akan pergi ke Cianjur di Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Sudah tu kataruh ke Bandung. Tapi di puncak angok liau sasak.
maningga kini mai lah di barangkean kawaso. Besok kita kirim telegram mengucapkan rasa duka. Bisa tak? Bisa. Jadi apa jam percaya nak sehat tak ke mati. Tunggu perangai jam banyak yo. Ni terengah apa tu? Bisa sesadang sehat gua awak mati. Ada kawan awak gini tu dirawat di Singapura. Aku entah kabar aku lah. Ya kan? Ini bapak. Ya kan? Jadi tak bisa do pak. Barana kesehat awak, barana ke banyak piti. Kalau sakit kecil Allah sah. Aturannya kan orang bansai dan sakit-sakit kau. Makan gizi nak ada, karajo paneh. Tapi ni ndak. Calik ribu orang tukang campaan sampah. Semasuk COVID li adoinyo pakai masker. Adonyo kena COVID. Dokter nan merawat orang pakai yang katan baju tu namanya mati pak. Ya ndak? Takut di padang ah. Nyo merawat orang sakit pakai pakaian apa tu bantu orang pergi ke langit. Ainyo nak mati pak. Orang tukang campaan saruk ndak pakai masker, dah ada meninggal. Jadi meninggal tu urusan Allah, ndak ada hubungannya jasa sakit. Orang kayo banyak piti, banyak tanah, rumah gadang, sawah lawe, kerambia gadang, bini gadang. Kan? Kalau mati atau sakit kecil Allah sakit. Kalau elok perangai awak pak, hanya doa dia orang dipoto awak sakit. Ya Allah sembuhkanlah orang ini. Kalau perangai awak buruk nangkat capek jalan mati pajago. Mangga dua saya duitnya. Ya kan? Itu. Maka kita tatalah akhlak kita seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau adonan salah ambo mengecek tadi, ambo mohon maaf ke jemaah. Pak Ketua, Bapak Pengurus Masjid, Bapak-bapak yang mengurus organisasi sosial ini, tetaplah organisasi kita ini bertahan. Bak punco laki kaulu, lilin ambalau perangkatnya, kok katangga rasa tak mungkin, antah kok garak dari Allah. Sampai kiamat kita bersaudara anda. Kasih awak ke mengadu kalau indah awak dirantau ke bayu-yu. Kampung jauh. Orang gaib lah meninggal. Untuk itu binalah organisasi ini sebaik-baiknya. Kalau ada orang nama upik kawak biasa tu pak. Jadi kayu gadang angin menimpa. Jadi rumput rendah mati tapi jak. Itu undang-undang hidup di dunia. Jadi Bapak Ketua, Bapak Pengurus, Bapak Penasihat, kalau dikritik awak di orang banyak kau, sabar saya. Jangan diletakkan jabatan. Bapak lo awak mengurus orang banyak kau apa? Bapak lo percayalah. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan orang padang luar. Amin ya rabbal alamin. Lihat dia maaf betul. Salah ke Allah mau minta ampun. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke surga. Bertamu kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Boleh hamba berpantun je bu? Di ma jalan ke batu busuk, kakida jalan kota luar, di belakang batang kuranji, tasabui ayahnya janiah. Di ma cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah hamba lapeh ibu-ibu apa-apa, juatinan suci jemukonan janiah. Pulang lah lain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.